Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah dari Mas Wijang Laksono kala ia mendaki ke Gunung Merbabu sendirian. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku adalah Wijang. Aku siswa sekolah menengah pertama di suatu kabupaten di daerah Jawa Tengah. Kisahku dimulai ketika aku sering melihat cerita para pendaki melalui YouTube. Waktu itu aku berkeinginan mengukir kisahku sendiri dengan mendaki gunung. Umurku yang masih terbilang kecil, aku masih awam dengan dunia pendakian. Namun keinginanku waktu itu telah kukuh untuk mendaki walaupun itu sendirian. Waktu itu sekitar pukul 16.30 aku pulang dari sekolah. Aku pulang dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah. Dalam perjalanan itu, aku berpikir untuk mendaki Gunung Merbabu via Basecamp S, karena hanya itulah basecamp yang paling dekat dengan rumahku. Sesampainya di rumah, aku beristirahat sejenak lalu mandi dan ikut kegiatan di masjid desa sampai pukul 10 malam. Setelah selesai kegiatan, aku pun lantas langsung pulang dan segera untuk tidur. Keesokan harinya aku terbangun, karena waktu itu masih awal pandemi, jadi berangkat sekolahku masih dibagi. Pagi itu sekitar pukul 10 pagi aku ke rumah Pak Deku dengan niat mengajak anaknya untuk mendaki ke Gunung Merbabu bersamaku. Maklum karena aku belum pernah mendaki sama sekali. Namun mendengar ajakanku, ia sontak menolak dengan alasan belum pernah mendaki gunung. Mendengar jawabannya, aku memutuskan untuk mendaki sendiri ke gunung itu guna mengukir kisahku sendiri. Namun di keesokan harinya aku sempat ragu dengan keputusanku karena ada kejadian ganjil yang aku alami siang itu. Siang itu pada pukul 12 siang aku pergi ke Alfamart untuk membeli logistik untuk mendaki. Dan sesampainya di Alfamart aku terheran-heran karena biasanya Alfamart itu sangat ramai apalagi waktu siang hari seperti ini. Namun di siang itu sangat berbeda. Suasana Alfamart saat itu sangat sepi sekali. Aku tak mau berpikir aneh-aneh. Aku lantas masuk dan membeli logistik yang aku perlukan. Aku membeli logistik ini berdasarkan cerita para pendaki di YouTube. Karena ya memang aku belum pernah mendaki sama sekali. Aku berencana camping di gunung 3 hari 2 malam. Jadi aku membeli logistik yang simpel menurutku. Bagiku mie instan adalah makanan paling simpel. Pada saat aku mengambil mie instan, entah dari mana ada sosok kakek tua yang berpakaian serba hitam dengan ikat kepala berwarna hitam serta sebilah golok yang ada di pinggangnya. Beliau kemudian berkata kepadaku, "Kalau mau naik jangan tanggal 20, bahaya. Banyak yang ingin ikut dengan kamu." Karena takut mendengar ucapan kakek itu, aku hanya menjawab, "Iya mbah, terima kasih." Setelah itu aku langsung mengambil beberapa mie instan di rak bawah dan memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu aku berdiri dan melihat sosok kakek tadi sudah lenyap. Pikirku saat itu, apakah dia manusia atau bukan? Kenapa sangat cepat hilangnya? Karena takut, aku langsung pergi ke kasir untuk membayar belanjaanku. Sesampainya di rumah, aku menceritakan hal itu kepada ayahku. Setelah mendengar ceritaku, ayahku pun berkata, "Itu leluhurmu yang sudah meninggal. Beliau datang untuk memperingatkan dirimu agar tidak jadi naik." Mendengar penjelasan dari ayah, aku tetap bersikukuh untuk mendaki ke Gunung Merbabu sendirian. Rencanaku untuk mendaki ke Gunung Merbabu itu pada tanggal 20 Desember 2020. Aku bersikeras untuk tetap berangkat mendaki keesokan paginya, yaitu tanggal 20 Desember. Awalnya ayahku melarang untuk berangkat mendaki, namun setelah aku bujuk, alhamdulillah beliau mengizinkan. Waktu yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Keesokan paginya pada pukul 9 pagi aku bersiap untuk mendaki. Aku menyempatkan untuk pergi ke rumah nenek dari ibuku dengan maksud meminta restu. Setelah pulang dari rumah nenek pada pukul 12 siang, aku mulai packing. Aku packing tas keril untuk mendaki Gunung Merbabu pada malam hari. Aku memang sedikit ragu untuk mendaki, karena yang ku tahu basecamp pendakian Gunung Merbabu via S buka pada pukul 8 dan tutup pada pukul 4 sore. Aku berencana untuk berangkat pada pukul 14.30 siang. Pada pukul 14.15 aku sudah mempersiapkan semuanya.
mulai dari memanaskan motor dan berpamitan kepada keluargaku. Tidak lupa aku juga minta restu kepada orang tuaku dan Pak D serta Bu D-ku yang rumahnya dekat denganku. Setelah itu aku langsung berangkat menuju base camp pendakian. Jarak dari rumah sampai ke base camp hanya membutuhkan waktu 30 menit perjalanan. Tepat pada pukul 15.00 aku sampai di base camp pendakian. Aku langsung mengurus simaksi di pos pendaftaran. Namun saat aku ingin mendaftar, wajah dari penjaga pos pendaftaran terlihat keheranan. Aku pun ditanya oleh penjaga pos pendaftaran, "Mas, mau naik sama siapa?" Aku pun menjawab, "Saya naik sendirian, Mas." Mendengar jawabanku, penjaga pos tersebut melarangku untuk mendaki sendirian. Di tengah kebingungan itu, aku hampiri salah seorang pendaki. Ia sudah besar, mungkin umurnya antara 23 sampai 26 tahun. Ia berkata kepada pos pendaftaran, "Maaf Pak, ini adik saya. Dia mendaki bersama rombongan saya." Akhirnya orang tersebut membayarkan biaya simaksi untukku dan rombongannya. Setelah selesai mengurus simaksi, orang tadi berkata kepadaku, "Hati-hati di jalan, Dek. Nanti banyak hal baru yang akan kamu temui sepanjang perjalanan." Kemudian aku pun menjawab, "Baik Kak, terima kasih ya untuk bantuannya." Tak lama dari itu, azan mulai terdengar dari masjid di bawah base camp. Aku pun pergi ke bawah untuk melakukan sholat asar. Setelah melaksanakan sholat asar, aku membuat masakan untuk mengisi energi sebelum memulai pendakian. Tak lupa aku juga memeriksa kelengkapanku dalam tas keril sebelum aku berangkat. Dan setelah selesai, tepat pukul 5 sore aku mulai untuk mendaki. Untuk rombongan kakak yang menolongku tadi, rombongan mereka ingin trekking pada malam hari. Katanya lebih tenang dan santai. Karena aku diburu waktu, aku memutuskan untuk mendaki terlebih dahulu. Walaupun tadi telah diajak untuk gabung dengan rombongan mereka. Aku kembali melewati pos pendaftaran, walaupun itu sudah sangatlah sepi keadaannya. Hal tersebut maklum karena pos pendaftaran tutup pada pukul 4 sore. Aku hanya mengandalkan tutorial dari YouTube untuk pendakian kali ini. Aku berjalan mengikuti peta yang diberikan ketika aku selesai mengurus simaksi. Menurut peta itu, perjalanan dari pos pendaftaran menuju pos 1 memerlukan waktu kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Perjalanan dari pos pendaftaran menuju pos 1 masih terbilang landai menurutku. Dalam perjalanan ini tak ada masalah yang aku temui. Semuanya masih seperti biasa. 30 menit aku berjalan sayup-sayup terdengar suara azan maghrib dari bawah. Mendengar suara azan tersebut, aku memutuskan untuk beristirahat di pinggir jalur dan menunggu suara azan tersebut selesai. Setelah azan selesai, aku membuka keril untuk mengeluarkan peralatan sholat. Aku awalnya berencana untuk menjamak sholat maghrib dan isya ketika sampai di pos Sabana 1. Namun aku membatalkan rencana tersebut karena tidak enak ketika menunda sholat. Setelah selesai sholat, aku langsung merapikan peralatanku kembali. Aku kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Dalam perjalanan ini aku ditemani suara khas dari hewan-hewan hutan. Alhamdulillah cuacanya juga baik kala itu. Hingga pada pukul 19.45 aku sampai di pos 1. Di pos 1 ini aku beristirahat sejenak dan mendirikan sholat isya. Setelah selesai sholat, aku menyeduh segelas kopi untuk menemani istirahatku. Setelah itu aku langsung merapikan peralatanku dan melanjutkan perjalanan kembali. Tepat pada pukul 20.15 aku melanjutkan perjalananku menuju ke pos 2. 15 menit perjalanan dari pos 1 aku sampai di pos bayangan. Aku pun beristirahat sejenak di pos bayangan tersebut. Saat aku sedang beristirahat di pos bayangan, aku melihat ada sinar lampu headlamp dari atas. Ada sekitar 7 headlamp yang berjarak kurang lebih 20-30 meter dari pos bayangan. Aku menunggu sekitar 20 menit karena aku berharap bahwa itu adalah rombongan pendaki. Namun setelah sekian lama, sinar lampu headlamp yang tadinya berada di situ tak berpindah sama sekali. Aku masih berpikir positif waktu itu. Mungkin rombongan itu sedang istirahat. Namun seketika pikiran positif itu pun hilang ketika melihat sinar lampu headlamp yang awalnya mengarah kepada pos bayangan tiba-tiba berpindah menjadi ke arah kanan jalur pendakian. Karena penasaran, aku pun langsung berlari ke arah sinar headlamp tersebut. Aku penasaran, apakah sinar headlamp yang aku lihat tadi benar adalah para pendaki atau hanya ilusi semata. Karena di kanan dan kiri jalur adalah hutan yang sangat lebat. Dan sesampainya aku di tempat sinar headlamp itu berasal, aku menoleh ke arah jalur kanan. Saat menoleh, aku sangat kaget, karena di kanan jalur tersebut adalah pohon beringin yang sangat besar. Yang ada di dalam pikiranku saat itu adalah, kemana mereka pergi? Apakah mereka benar-benar rombongan para pendaki? Sedikit takut akan kejadian itu, aku pun melanjutkan kembali perjalanan.
sambil menepis bayangan dan pikiran negatif yang muncul di kepalaku. Aku terus menyusuri jalan menuju pos 2. Menurut peta yang diberikan oleh penjaga pos pendaftaran, jarak antara pos 1 ke pos 2 hanya memerlukan waktu kurang lebih 40 menit perjalanan. Cukup lama aku berjalan menuju ke pos 2. Aku pun melihat jam tanganku dan aku kaget karena di jam tanganku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku kaget mengapa setelah 2 jam berjalan aku belum sampai di pos 2. Aku mulai sedikit gelisah waktu itu. Banyak pikiran negatif muncul di kepalaku. Di tengah kegelisahan itu, aku memutuskan untuk terus berjalan dan berharap segera sampai di pos 2. Dan setelah 4 jam berjalan, tepat pukul 12 malam akhirnya aku sampai di pos 2. Aku masih belum bisa berpikir positif. Di pikiranku waktu itu, apakah mungkin aku disesatkan oleh makhluk gaib, dan lain sebagainya. Aku terus berusaha untuk menepis pikiran negatif itu dari kepalaku. Di pos 2 aku beristirahat sambil menyeduh segelas kopi. Dan setelah sedikit tenang, aku mulai keheranan kembali. Karena di pos 2 ini sangatlah sunyi. Tak ada suara serangga khas hutan seperti biasanya. Sontak pikiran negatif pun muncul kembali di kepalaku. Aku berpikir, apakah aku sudah memasuki dimensi lain? Kembali lagi aku berperang dengan pikiran negatifku. Namun aku kembali menepis pikiran itu supaya tidak terlalu takut. Setelah selesai beristirahat, aku berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Menurut peta, perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memerlukan waktu 2,5 jam perjalanan. Aku segera berangkat dari pos 2 pada pukul 12.30 malam. Perjalanan itu masih sangatlah sepi. Namun setelah 15 menit berjalan, aku bertemu dengan seorang pendaki. Jelas saja sedikit tenang perasaanku waktu itu, karena bisa bertemu seseorang. Namun ada yang aneh dari pendaki tersebut. Pendaki itu tidak memakai headlamp seperti pendaki biasanya. Padahal kondisi waktu itu adalah malam hari. Pendaki tersebut berjalan tertatih-tatih dengan membawa tas keril yang sudah mulai usang. Aku pun berlari mendekati pendaki tersebut. Dan saat aku tepat di sampingnya, aku pun menyapanya. Mas pendaki dari mana? Masnya naiknya kapan? Pendaki tersebut menoleh ke arahku. Wajahnya putih pucat seperti mayat. Bibirnya membiru serta tatapannya kosong. Sontak aku sedikit kaget melihat keadaan pendaki itu. Pendaki tersebut menjawab dengan nada yang sangat lirih. Saya dari Bogor, Mas. Saya mendaki pada tanggal 15 Desember 2013. Sangat bingung aku di situ. Aku pun bertanya kembali. Kok lama banget, Mas? Ini udah 2020 loh. Tolong jangan bercanda, Mas. Mendengar perkataanku tersebut, pendaki itu langsung berlari ke arah pos 2 dan belok ke arah kiri menuju semak-semak. Karena merasa ada yang tidak beres, aku langsung berlari sekuat tenaga supaya cepat sampai di pos 3. Setelah merasa agak jauh, aku memutuskan untuk istirahat sejenak. Dan setelah selesai istirahat, aku melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos 3. Dalam perjalanan itu, aku mendengar suara gending gamelan Jawa dari sisi kanan jalur pendakian yang berupa semak-semak. Karena penasaran, aku pun mengeceknya. Dan setelah aku mengecek di sebalik semak-semak tadi, aku kaget bukan main. Karena melihat 2 sosok hitam besar seperti genderuwo di sebalik semak-semak tadi. Karena masih kaget dengan yang aku lihat, aku pun hanya terpaku di sana. Saat aku terpaku itu, ada tetesan cairan seperti air yang berbau sangat anyir khas darah. Aku pun mendongakkan kepalaku ke atas karena penasaran dari mana sumber tetesan cairan tersebut. Dan saat aku mendongakkan kepala, aku melihat kepala manusia yang putus sedang melayang-melayang di atasku. Kepala manusia itu masih utuh, hanya saja tak ada bagian tubuhnya. Benar-benar hanya kepala saja. Pada saat itu aku berharap aku bisa pingsan dan keesokan paginya ditemukan oleh pendaki lain. Namun entah mengapa aku tidak bisa pingsan. Karena perasaan yang sangat takut, aku pun berlari menuju jalur pendakian lagi. Dalam situasi seperti ini, aku berharap segera bertemu dengan seorang pendaki. Alhamdulillah benar saja. Tak lama aku bertemu dengan pendaki lain. Jelas saja perasaanku menjadi senang karena ada pendaki lain yang bisa menjadi temanku. Namun perasaan senang itu seketika langsung hilang saat aku mendekati pendaki tersebut. Aku melihat kaki pendaki tersebut melayang, tidak menapak ke tanah. Aku pun langsung berlari supaya dapat melewati pendaki itu. Namun ketika aku tepat berada di sampingnya, aku sempatkan menoleh untuk melihat wajah pendaki itu. Semakin tercengang aku pada saat itu. Pendaki itu menatapku namun matanya berwarna hitam. Wajahnya penuh dengan darah. Ia menyeringai, mulutnya keluar darah. Aku pun langsung berlari untuk menjauhi pendaki itu. Namun kakiku seperti ada yang menahannya. Sepertinya aku tidak diizinkan untuk menjauh dari pendaki tersebut. Pikiranku mulai kacau kembali.
karena pendakian yang aku rencanakan seketika berubah menjadi hancur dan sangat mencekam. Sebenarnya aku memang diberikan sedikit kelebihan untuk mengerti dan mengetahui tentang dunia mereka. Namun entah mengapa waktu pendakian itu aku menjadi penakut. Di saat yang bersamaan aku mendengar suara rombongan dari arah bawah, dari arah pos 2, dengan melafalkan La ilaha illallah, seperti rombongan pembawa jenazah. Karena penasaran aku memberanikan diri untuk melihat rombongan tersebut. Rombongan tadi membawa obor sebagai penerangan jalan, dan betapa kagetnya aku ketika rombongan itu tepat berada di depanku. Rombongan tersebut membawa 3 keranda jenazah yang ditutup kain hitam menuju ke atas ke arah pos 3. Rombongan tersebut memakai pakaian serba hitam dan ikat kepala. Rombongan tersebut terdiri dari laki-laki semua. Aku menyapa salah satu dari rombongan itu dan saat aku menyapanya, sontak semuanya berhenti tepat di depanku dan menoleh ke arahku. Terdengar bunyi lonceng dari arah atas pos 3, dan setelah itu mereka menurunkan keranda yang mereka bawa. Setelah diturunkan, mereka membuka keranda tersebut. Sontak aku sangat kaget ketika melihat isi dari 3 keranda itu. Di keranda 1 dan keranda 2 berisikan sosok hitam besar dan berbulu mirip dengan genderuwo. Lalu di keranda yang ketiga berisikan sesosok kuntilanak yang sedang memeluk anaknya. Aku terpaku melihat kejadian itu. Kejadian yang di luar ekspektasi dan di luar nalar manusia. Kuntilanak tadi langsung berdiri dari keranda tempatnya berbaring dan menoleh ke arahku dengan membawa anaknya yang masih bayi dan terbungkus kain putih. Wajah kuntilanak itu sudah tidak berbentuk sama sekali. Wajahnya sangat hancur dengan bagian kedua matanya yang telah hilang dan disertai oleh luka bakar yang ada di pipinya. Kuntilanak itu kemudian tertawa melengking. Suaranya sangat keras sampai membuat telingaku sangat sakit. Sambil terus tertawa, kuntilanak itu lalu terbang dan berjalan menuju ke arah kanan jalur. Kuntilanak itu terbang menuju gelapnya hutan sampai tak ada lagi suara serta jejaknya. Namun kengerian belum berhenti sampai di situ. Sambil menahan rasa sakit di telinga karena tawa kuntilanak tadi, aku masih belum bisa bergerak karena masih ada 2 sosok hitam besar yang ada di hadapanku. Di saat aku masih ketakutan dan terpaku, terdengar pula suara gending gamelan Jawa dari arah pos 3. Dan bersamaan dengan gending gamelan tersebut, terdengar suara lonceng seperti waktu awal tadi, ketika para rombongan tadi menurunkan keranda jenazah. Tak lama kemudian ada kabut tebal yang datang. Kabut tebal tersebut menutupi rombongan tadi. Begitu tebalnya kabut sehingga jarak pandang hanya 1 meter ke depan. Kurang lebih 15 menitan hutan diselimuti kabut serta suara gending gamelan Jawa. Dan setelah agak lama kabut itu pun mulai menipis bersamaan dengan hilangnya para rombongan serta suara gending gamelan Jawa tadi. Semuanya menghilang dan aku langsung terduduk lemas. Aku masih belum bisa mempercayai dengan apa yang telah aku alami. Aku terduduk dan terdiam cukup lama. Barulah pada pukul 2 pagi aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Di perjalanan menuju ke pos 3, pikiranku masih sangat kacau. Aku masih bertanya-tanya tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Apakah itu tadi nyata atau hanya ilusi? Di pikiranku saat itu, kenapa rencana pendakian yang kukira indah seketika menjadi hancur? Namun aku juga harus berusaha melawan pikiran negatif tersebut. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos 3, keadaan sangatlah dingin, ditemani oleh sinar rembulan dan hembusan angin malam khas gunung. Setelah 2 jam berjalan, akhirnya aku sampai di pos 3. Di pos 3 aku pun membuka tas keril untuk mengeluarkan peralatan masakku. Di pos 3 itu aku membuat mie instan dan segelas kopi untuk mengembalikan tenagaku yang telah hilang. Karena waktu menunjukkan pukul 4 pagi, aku memutuskan untuk menunggu waktu sholat subuh di pos 3 ini. Setelah selesai memasak, aku pun makan. Keadaan di pos 3 saat itu hanya sunyi dan gelap. Tak ada suara serangga khas hutan sama sekali. Setelah selesai makan, aku pun melaksanakan sholat subuh. Dan setelah selesai sholat, aku berdoa semoga di perjalanan selanjutnya tak ada lagi teror dari makhluk halus. Setelah selesai sholat, aku merapikan peralatanku dan memasukkan kembali ke dalam tas kerilku. Aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Di perjalanan menuju pos 4 ini, alhamdulillah tak ada masalah apapun. Sepanjang perjalanan, aku ditemani oleh suara-suara khas serangga hutan. Tidak seperti waktu aku berjalan dan beristirahat di pos 3 dan perjalanan menuju ke pos 3. Aku berencana di pos 4 nanti untuk mendirikan tenda di sana. Dan setelah lama berjalan, tepat pukul 6 pagi aku sampai di pos 4. Sesampainya di pos 4, aku beristirahat sejenak. Dan setelah istirahat, aku mulai membongkar tas kerilku untuk mengeluarkan tenda. Dan setelah tendaku selesai didirikan, aku pun langsung masuk dan menuju tenda dan tidur di dalamnya.
Kurang lebih jam 10 pagi aku terbangun karena ada beberapa tenda pendaki yang berdiri di samping tendaku. Aku pun sangat senang, berarti ada teman yang lain. Aku pun keluar tenda dengan maksud untuk membuat makanan sebelum aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Saat aku berada di depan tenda, ada seseorang yang memanggil namaku. "Dek, sini, gabung bareng kita aja." Dan ternyata benar, suara yang membuat aku senang. Rombongan tersebut adalah rombongan kakak yang menolongku saat mengurus Maksi kemarin sore. Mereka mengajakku untuk makan bersama. "Dek, gimana pendakian tadi malam? Asik gak?" tanya salah satu dari rombongan. "Alhamdulillah, asik kak. Tapi gimana sama rombongan kakak? Apa lancar selama perjalanan?" jawabku. "Alhamdulillah sih, perjalanan kami lancar. Hanya saja tadi di pos 3 kami istirahat cukup lama karena keadaan kabut sangat tebal," jawab kakak tadi. "Walah, begitu ya? Lah, rombongan kakak ini rencananya mau summit kapan?" tanyaku kembali. "Kami mau ngecamp di pos ini dulu, mungkin besok baru kami summit." "Lah, kamu sendiri mau summit dari pos ini atau pos 5? tanya salah seorang dari rombongan. "Kalau aku sih sebenarnya ingin melanjutkan perjalanan ke pos 5 dan summit dari pos itu," jawabku. "Kenapa nggak dari pos ini aja, nanti bareng-bareng sama kami?" timpal kakak tadi. "Aduh, nggak deh kak, nanti malah ngerepotin." "Nggak akan, udah santai aja." Kami pun bercanda di situ. Pada pukul 11 siang aku pun berpamitan untuk kembali ke tenda dan membongkar tenda. Waktu aku hendak membongkar tendaku, aku dibantu oleh rombongan tadi. Pada pukul 11.15 aku berpamitan kepada rombongan kakak tadi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Setelah selesai berpamitan, aku melanjutkan perjalanan. "Besok pagi kami summit, kami akan mampir ke tendamu ya dek," teriak salah satu rombongan. "Baik kak, ditunggu kedatangannya," jawabku. Di perjalanan menuju ke pos 5 ini, aku mengingat kejadian tadi malam. Kejadian dalam perjalanan menuju ke pos 4. Namun aku mencoba untuk tidak memikirkan kejadian itu lagi. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos 5, aku sangat senang. Terlepas dari ingatan kejadian tadi malam, aku berjalan menundukkan pandangan. Namun saat aku fokus melihat jalan, tiba-tiba ada sepasang kaki di depanku. Aku pun mulai memfokuskan pandanganku melihat bagian kaki tersebut ke atas. Aku melihat sosok bapak-bapak di depanku dengan pakaian serba hitam lengkap dengan ikat kepala. Bapak tersebut menegurku yang terpaku karena kaget. "Kamu turun sekarang. Yang menunggu di sini mau ikut kamu. Bahaya untuk diri kamu kalau terus naik," kata bapak tua itu. Karena aku tidak mengenal bapak tersebut, aku hanya membalasnya dengan senyuman tipis. "Kamu kalau dibilangin itu yang nurut. Ini buat keselamatan kamu," ucap bapak tua itu dengan nada sedikit marah. Dan kemudian aku pun menjawab, Baik pak, baik." Setelah mendengar jawabanku, bapak itu pamit untuk turun. Setelah beliau melewatiku, aku langsung menoleh ke belakang karena masih penasaran dengan sosok bapak tua itu. Namun aku kaget ketika melihat ke belakangku, karena sosok bapak-bapak yang baru saja melewatiku kini telah menghilang. Karena merasa ada yang janggal, aku langsung berlari menuju ke pos 5 dengan ketakutan. Tak lama kemudian aku sampai di pos 5, tepatnya pada pukul 12.15 siang. Di pos 5 aku beristirahat sejenak, dan setelah sedikit menenangkan diri, aku langsung membongkar tas kerilku. Aku mengeluarkan tenda serta alat-alat masakku. Aku langsung mendirikan tenda dan setelah itu aku langsung memasak makanan. Setelah selesai memasak, aku langsung makan dan melaksanakan sholat zuhur. Suasana di pos 5 sangatlah sepi. Aku pun tidak melihat pendaki lain yang ada di sini. Seingatku kata penjaga pos pendaftaran, pos 5 atau Sabana 2 adalah tempat favorit bagi para pendaki untuk camping. Karena di pos inilah yang paling dekat dengan puncak. Tapi aku benar-benar sangat keheranan saat itu. Tak ada satupun tenda yang aku temui. Setelah selesai sholat zuhur, aku memutuskan beristirahat agar keesokan paginya tidak kesiangan ketika hendak summit ke puncak. Pada sore harinya tepat pukul 4 sore aku terbangun. Aku lantas keluar tenda dan memasak air untuk menyeduh segelas kopi. Saat masih menunggu air mendidih, aku pun melaksanakan sholat asar. Setelah selesai sholat, aku menyeduh segelas kopi untuk dijadikan teman di pos 5. Pemandangan sore itu begitu menawan, dengan cuaca dan langit yang sangat cerah. Aku menikmati pemandangan sore itu. Begitu indah ciptaan Tuhan.
Pemandangan sore itu dapat sejenak membuat aku lupa akan kejadian semalam. Kejadian di luar nalar dan di luar akal sehat manusia. Kini sore hari pun berganti dengan malam. Pada pukul 19.00 setelah melaksanakan sholat isya, aku memasak makanan. Di malam itu aku hanya memasak nasi, menggoreng tempe, serta tidak lupa menyeduh segelas kopi. Dan setelah selesai makan, aku pun langsung tertidur. Karena rencananya keesokan paginya aku hendak summit ke puncak pada pukul 3 subuh. Namun sekitar pukul 12:30 malam aku terbangun karena mendengar suara rombongan orang sedang bercanda di luar tendaku. Aku mengintip dari dalam tenda untuk mengetahui siapa yang sedang bercanda di luar tenda pada tengah malam seperti ini. Apalagi tadi waktu aku hendak tidur tak ada pendaki lain yang datang ke pos 5 ini. Dan ketika aku membuka resleting pintu tenda, aku kaget bukan main. Karena melihat ada 3 tenda besar serta 16 pendaki yang sedang bercanda di luar tenda. Namun ada hal lain yang membuat aku sangat ketakutan selepas menyadari adanya 3 tenda besar tadi. Aku mengeluarkan senterku untuk mengetahui siapa para pendaki tersebut. Saat aku mulai menyoroti mereka, aku sangat kaget dan ketakutan. Malam yang aku kira akan tenang ternyata menjadi lebih mencekam. Sorotan senter yang aku keluarkan memperlihatkan bahwa tenda dari para pendaki itu melayang, tidak menapak di tanah. Karena sorotan dari lampu senterku juga ada beberapa pendaki yang menoleh ke arahku. Aku pun mencoba untuk melihat bentuk wajah para pendaki itu. Ternyata wajah dari para pendaki tadi rata dan ada yang gosong. Aku pun langsung menutup pintu tenda dan kembali mencoba untuk tidur. Pikiranku saat itu sangat kacau, sehingga sangat sulit sekali bagiku untuk mencoba tidur. Namun setelah berusaha melawan pikiranku, aku dapat tertidur. Tepat pada pukul 3 dini hari, aku pun terbangun. Aku lalu memasak tanpa memperdulikan hal di luar tenda. Posisi waktu itu aku masih setengah takut karena kejadian tadi malam. Aku memasak makanan untuk mengisi energi sebelum berangkat summit ke puncak. Setelah selesai makan, aku pun mengintip dari dalam tenda memastikan apakah ada pendaki hantu yang aku lihat tadi malam. Dan alhamdulillah setelah aku lihat ternyata para pendaki setan itu telah menghilang. Aku pun kemudian berangkat summit ke puncak pada pukul 3:30 pagi. Estimasi awalku aku dapat sampai di puncak pada pukul 4:30 pagi. Di perjalanan menuju puncak alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Aku ditemani hembusan angin gunung dan sinar rembulan. Aku sampai di puncak pada pukul 4:45. Dan sesampainya di puncak, aku pun mengeluarkan sajadah dari tas kecilku untuk mendirikan sholat subuh. Setelah selesai sholat, aku pun duduk sejenak di atas puncak untuk menikmati pemandangan dari puncak berbabu tersebut. Alhamdulillah cuaca pagi itu sangat mendukung, sehingga pemandangan dari atas puncak merbabu sangatlah indah. Pemandangan kali ini adalah pemandangan yang tak akan pernah aku lupakan, karena banyak hal-hal yang harus aku lewati sebelum dapat menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah ini. Cukup lama aku berdiam diri di puncak itu. Tepat pukul 8 pagi aku pun memutuskan untuk turun ke pos 5 dan kembali ke tendaku. Selama dalam perjalanan dari puncak menuju pos 5, alhamdulillah lancar, tak ada halangan apa-apa. Aku sampai di pos 5 pukul 9:15 menit. Sesampainya aku di pos 5, aku melihat rombongan pendaki yang ingin mendirikan tenda di pos tersebut. Di situ aku ngobrol sebentar dengan rombongan pendaki itu. Setelah berbincang dan berkenalan, aku pun kembali ke dalam tenda. Aku mengeluarkan peralatan masakku dan beberapa mie instan untuk aku buat makan. Aku mempersiapkan makanan agar energiku dan tubuhku kuat untuk perjalanan turun. Di situ aku berniat untuk menunggu rombongan kakak-kakak yang kemarin menolongku. Namun sampai pukul 1 siang, rombongan kakak-kakak kemarin tidak sampai melewati pos 5. Karena sudah cukup siang, aku pun memutuskan untuk turun segera. Aku berpamitan dengan rombongan yang mendirikan tenda di pos 5 itu. Aku berencana untuk mendirikan tenda lagi di pos 4, dengan harapan dapat bertemu dengan rombongan kakak yang sudah menolongku kemarin. Aku ingin mendirikan tenda di pos 4 karena rencana awalku ingin mendaki 3 hari 2 malam, dan hari itu barulah hari kedua aku di gunung. Perjalanan siang itu alhamdulillah sangat lancar, tak ada halangan apapun. Cuacanya juga sangat mendukung sehingga perjalanan terasa begitu cepat. Aku sampai di pos 4 pada pukul 14:30. Sesampainya di sana, aku pun sudah tidak melihat rombongan kakak yang menolongku kemarin. Aku pun tidak ingin berpikir aneh-aneh. Lalu aku membongkar tas kerilku dan mendirikan tenda di sana. Dalam pikiranku, mungkin saja rombongan kakak itu telah memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan sampai ke puncak. Setelah selesai mendirikan tenda, aku pun membuat segelas kopi dan ternyata di pos 4 sama saja ketika aku berada di pos 5, yaitu mendirikan tenda sendirian.
Singkat cerita, siang berganti sore dan sore pun berganti dengan malam. Tepat pada pukul 8 malam setelah aku melaksanakan sholat isya, aku memasak untuk makan malam. Setelah selesai memasak, aku pun lalu tidur. Aku berencana untuk turun keesokan paginya. Saat aku sedang lelap tertidur, aku bermimpi bertemu dengan sosok kakek-kakek yang aku temui kemarin di Alfamart ketika membeli logistik waktu itu. Dalam mimpi itu, kakek tersebut berpesan kepadaku. Beliau berkata, "Kamu sudah melanggar pantangan dari leluhurmu. Kamu akan sulit untuk pulang dari gunung ini." Karena mendengar bisikan itu di dalam mimpi, aku pun langsung terbangun. Aku terbangun pada pukul 1 dini hari. Di situ aku berusaha untuk menenangkan diri dan menepis pikiran negatif. Namun di saat aku berusaha untuk menenangkan diri, tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu tendaku. Aku pun membuka pintu tenda karena penasaran siapa yang telah mengetuk tendaku. Ketika aku selesai membuka pintu tenda, aku melihat sosok kakek-kakek yang sama di dalam mimpiku. Beliau memberikan pesan kepadaku. "Nak, kamu harus turun sekarang sebelum kamu mati di gunung ini." Karena mendengar peringatan itu, aku pun menjawab, "Iya, Mbah." Setelah itu aku pun keluar dari tendaku dan mempacking semua barang-barangku. Tak lupa juga aku membongkar tendaku. Setelah selesai packing semua barang-barang, aku pun melihat jam tanganku kembali. Dan hal aneh pun terjadi kembali. Jam di tanganku masih menunjukkan pukul 1 dini hari. Padahal tadi aku membongkar tenda kurang lebih menghabiskan waktu 30 menit. Namun anehnya, kenapa jam tanganku tidak berubah sama sekali? Aku pun tak ingin berpikir yang aneh-aneh. Aku berpikir bahwa jam tanganku sudah mati. Dan setelah itu aku memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Di perjalanan menuju ke pos 3, gangguan pun semakin menjadi-jadi. Tak berselang lama dari pos 4, sekitar 15 menitan aku bertemu dengan jalanan yang bercabang. Padahal seingatku ketika aku mendaki tadi jalanan tidak bercabang. Lalu aku membuka peta yang diberikan oleh penjaga pos pendaftaran. Ketika aku melihat peta, ternyata memang tidak ada jalan yang bercabang di antara pos 3 dan pos 4. Aku pun tak ingin berpikir yang aneh-aneh. Aku memilih jalan ke kanan, dan sekitar 30 menit aku berjalan, aku melihat ada sinar lampu headlamp dari arah bawah. Di situ aku mulai senang, karena mengira bahwa jalur yang aku pilih adalah jalur yang benar. Namun rasa senang itu tidak bertahan lama. Ketika lampu headlamp yang awalnya putih berubah menjadi kuning keorenan seperti api. Sinar tersebut seperti terbang menuju ke arahku. Ternyata sinar tersebut adalah Banaspati, yaitu hantu bola api yang terbang melintas di atas kepalaku. Di situ aku mulai sedikit putus asa karena mengira aku telah salah dalam memilih jalur. Karena kejadian itu, aku pun memutuskan untuk beristirahat di tepi jalur. Aku pun mengecek jam tanganku kembali dan ketika aku melihat jam tangan tersebut menunjukkan pukul 12 malam, serta tanggal dan tahun pun yang sudah berubah. Di dalam jam tangan itu, tanggal menunjukkan pada 6 Desember 1998. Di situ sontak aku kebingungan. Aku hanya pasrah dan berdoa semoga cepat diberikan keselamatan dan bisa pulang dengan selamat. Setelah istirahat, aku pun melanjutkan kembali menuju ke pos 3 yang jalurnya belum tentu benar ataupun belum tentu salah. Namun belum lama aku berjalan, aku semakin dibuat keheranan dengan adanya pasar di tengah hutan. Aku langsung masuk ke dalam pasar tersebut. Pasar itu seperti zaman dahulu dan mereka memperjualbelikan dagangan dengan sistem barter. Para pedagang tersebut tidak memperdulikan aku dan para pembeli pun juga sama sibuknya untuk memilih barang. Karena merasa ada yang aneh di dalam pasar tersebut, aku memutuskan untuk putar balik sebelum terlalu masuk jauh ke dalam pasar itu. Namun ketika aku berbalik, gerbang pasar tadi sudah menghilang dan diganti dengan lapak-lapak pedagang. Jelas saja di situ aku bingung bukan main karena tak tahu arah pulang. Tak lama kabut tebal datang dan hujan turun dengan sangat deras. Anehnya para pedagang dan pembeli itu tidak basah walaupun hujan turun begitu deras. Karena merasa aneh, aku pun memutuskan untuk duduk dan berdoa. Setelah sekian lama berdoa, kabut pun semakin tebal sampai para pedagang dan pembeli tersebut tidak terlihat lagi. Kurang lebih sekitar 20 menit setelahnya, hujan pun mulai reda dan kabut sedikit menipis, seiring dengan menghilangnya pasar tersebut. Dan betapa kagetnya aku ketika sadar aku berada di depan pohon besar dan duduk di atas semak-semak. Melihat apa yang terjadi, aku pun langsung melihat jam tanganku lagi. Memang jamnya sudah berubah, tapi masih ada yang aneh. Jam kini menunjukkan pukul 1.30 malam, dan tanggal menunjukkan pada tanggal 10 November 2002. Melihat keanehan yang semakin menjadi-jadi, aku pun langsung pergi dari tempat itu untuk mencari jalur turun menuju ke pos 3.
Sekitar 40 menitan berjalan, aku pun menemukan jalan setapak yang mengarah ke arah bawah. Aku lalu mengikuti jalan tersebut sampai akhirnya aku bertemu jalan bercabang kembali. Karena takut kesasar lagi, akhirnya aku memilih jalur ke kiri karena tadi saat memilih jalur aku malah ke kanan dan malah nyasar. Saat sudah cukup lama berjalan ke arah kiri, aku sempat melihat jam tanganku lagi. Jam masih sama, tak ada perubahan sama sekali. Seharusnya jamnya sudah berubah karena aku sudah cukup lama berjalan. Namun ini masih sama pukul 1.30 dan tanggal masih tanggal 10 November 2002. Di situ aku masih terus berjalan turun berharap untuk sampai di pos 3 dengan segera. Namun ketika aku berjalan, aku terjatuh karena ada sebuah tangan di tengah jalur tanpa tahu siapa pemiliknya. Aku kaget dan takut dan langsung berlari menuju ke arah bawah. Namun di tengah aku berlari, aku melihat seorang pendaki yang berjalan menuju ke arah bawah. Sontak aku memanggilnya. "Mas, tunggu mas, aku bareng sampean." Namun pendaki itu tidak menggubris sama sekali teriakanku. Karena kesal, aku pun berlari sekencang mungkin untuk mendatangi pendaki tersebut. Namun saat sampai di belakangnya, pendaki itu langsung berbalik ke arahku. Dia menatap tajam ke arahku. Wajahnya putih seperti mayat, bibirnya membiru dan kakinya melayang. Melihat hal itu, aku langsung berlari meninggalkan pendaki tersebut. Ketika aku sedang berlari, aku sempat melihat ke arah belakang ke arah pendaki itu. Terlihat pendaki itu menyeringai ke arahku dengan mulut penuh dengan darah. Aku terus berlari sampai pendaki itu tidak terlihat lagi karena gelapnya malam. Setelah tidak melihat pendaki itu, aku pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Tak lama beristirahat, kabut tebal mulai datang bersamaan dengan hujan yang mulai turun kembali. Di sini aku mengecek jam tanganku kembali berharap semuanya kembali normal. Jam di tanganku kini menunjukkan pukul 00 dan tanggal 00 serta tahun juga 00. Jelas saja ini kejadian yang sangat aneh buatku, karena masa iya jam tangan rusak sampai merubah semuanya. Dan di tengah kebingungan akibat jam tanganku, tak lama terdengar sayup-sayup suara gending gamelan Jawa. Memang suaranya tidak terlalu jelas karena guyuran hujan yang sangat deras. Aku semakin kebingungan waktu itu. Kenapa suara gending gamelan itu muncul kembali? Aku hanya berdoa supaya diberikan keselamatan dan bisa pulang kembali ke rumah. Di tengah aku berdoa, aku melihat sosok bayangan berbadan bungkuk dari sebalik tebalnya kabut. Sosok itu seakan berjalan menghampiri ke tempatku saat ini. Tak lama sosok itu pun kini mulai terlihat dengan jelas. Sosok itu ternyata seorang nenek tua renta yang wajahnya penuh dengan keriput. Aku sempat keheranan mengapa di tengah hutan seperti ini ada sosok nenek-nenek. Beliau pun berkata kepadaku, "Silakan nak, mampir di Gubuk Simbah dulu. Di dekat sini ada desa kecil." Mendengar hal itu, aku lebih heran lagi. Karena tadi saat naik tak ada perkampungan apa-apa. Tapi kenapa sekarang ada perkampungan? Aku pun mulai berpikir yang aneh-aneh kembali. Di pikiranku, apakah ini desa Lalembut lagi? Di tengah kebingungan itu, nenek tersebut langsung menarik dan mengajakku ke gubuknya tanpa persetujuan dariku. Aku cuma ikut saja karena kedinginan dan tubuhku yang amat lelah. Aku diajak masuk ke dalam sebuah perkampungan, di mana perkampungan itu ada beberapa pendaki yang duduk diam di depan teras rumah penduduk. Aku pun diajak ke rumah nenek itu yang agak jauh dari perkampungan. Sesampainya di rumah nenek tersebut, beliau langsung mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, si nenek mempersilahkan aku untuk beristirahat. Lalu beliau menyediakan makanan dan segelas kopi untukku. Nenek tersebut hanya diam saja ketika melihat aku makan. Tak ada pembicaraan di antara kami saat itu. Setelah aku selesai menyantap makanan yang diberikan nenek tersebut, aku lalu disuruh untuk tidur ke dalam sebuah kamar. Kamar itu masih sangatlah tradisional. Di dalam kamar tersebut terdapat ranjang yang terbuat dari bambu dengan anyaman daun kelapa sebagai alas tidurnya. Aku pun tidak memperdulikan dengan hal itu. Aku lalu mengganti pakaianku dan langsung tertidur. Nenek tersebut lalu membangunkanku pada keesokan harinya. Beliau meminta kepadaku supaya melanjutkan perjalanan tepat pada hari ini juga. Sebelum aku melanjutkan perjalanan, nenek tersebut memberikan sepiring makanan dan segelas kopi, serta memberikan bungkusan yang berisi terasi dan garam. Kemudian beliau berkata, "Nak, bungkusan ini akan menolong kamu ketika perjalanan pulang nanti, karena akan ada hal yang membuat bahaya ketika perjalanan pulangmu." "Terima kasih ya, Nek, sudah menolong saya kemarin malam. Semoga nenek sehat terus." "Sudah, tidak apa-apa. Sekarang pulanglah dan hati-hati di jalan." Aku lalu berpamitan pada nenek tersebut. Aku minta izin untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3.
Dan setelah berpamitan, aku langsung melanjutkan perjalanan. Sebelum jauh dari rumah nenek itu, aku melihat lagi jam tanganku. Jam kini menunjukkan pukul 10 pagi. Tanggal menunjukkan 22 Desember 2021. Alhamdulillah jam tanganku sudah kembali dengan normal. Aku berjalan melewati perkampungan misterius itu lagi, di mana para pendaki masih sama, yaitu duduk mematung di teras rumah warga. Aku terus berjalan melewati kampung tersebut. Setelah aku keluar dari gerbang kampung misterius itu, tiba-tiba kampung tersebut menghilang tanpa jejak dan terbukalah jalur pendakian menuju ke pos 3. Aku melanjutkan perjalanan mengikuti jalan setapak menuju arah pos 3 itu. Setelah 2 jam aku berjalan menyusuri jalan tersebut, sekitar pukul 12 siang sampailah aku di pos 3. Di pos 3 ini aku menyempatkan diri untuk sholat zuhur. Setelah selesai sholat, aku merasa agak lega karena sudah pagi dan kemungkinan tidak ada gangguan dalam perjalanan pulang. Namun perkiraanku salah. Setelah 1 jam beristirahat di pos 3, tepat pukul 1 siang, aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Setelah 30 menit berjalan, langit tiba-tiba menghitam. Hujan turun dengan lebat serta kabut datang dengan sangat tebal. Waktu kala itu menunjukkan pukul 1 siang tidak berubah. Padahal aku sudah berjalan selama 30 menit. Dan hal tersebut membuat aku menjadi gelisah lagi, mengingat kejadian di hari sebelumnya. Di tengah kegelisahanku, terdengar sayup-sayup orang bernyanyi dengan bahasa Jawa. Inti tembang tersebut berkisah tentang asmara. Entah aku tidak mengetahui tembang apa yang dimaksud. Aku pun mencoba untuk tidak peduli dengan suara tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Setelah sekian lama berjalan, aku pun memutuskan untuk beristirahat di tepi jalur. Ketika aku beristirahat itu, aku masih ditemani dengan guyuran hujan yang sangat deras. Sayup-sayup suara nyanyian tembang Jawa yang terdengar sejak tadi kemudian berubah menjadi suara gending gamelan Jawa. Diiringi dengan suara gamelan itu, ada beberapa rombongan orang di balik kabut yang menuju ke arahku. Ketika rombongan itu sampai di depanku, mereka tidak melihat aku sama sekali. Rombongan itu berpakaian serba hitam dan berwajah pucat. Karena takut yang luar biasa, aku memilih untuk menundukkan wajah dan tak melihat rombongan tersebut. Karena mengingat kejadian ketika perjalanan mendaki waktu kemarin. Setelah rombongan itu melewatiku, suara gending gamelan Jawa itu mulai menghilang secara perlahan. Tak lama dari situ, hujan yang tadinya deras pun mulai mereda disertai kabut yang kini mulai menipis. Alhamdulillah jam tanganku pun sudah kembali normal. Dan waktu kala itu menunjukkan pukul 3 sore. Setelah hujan telah mereda dan kabut sudah mulai menghilang, aku pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Setelah 30 menit berjalan, aku pun sampai di pos 2. Sesampainya di situ, aku pun langsung mendirikan sholat asar. Dan setelah selesai sholat asar, aku pun memasak sebungkus mie instan dan membuat segelas kopi untuk mengisi tenaga. Selesai dari makan tepat pukul 4 sore, aku pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 1 alhamdulillah sangat lancar. Dalam perjalanan itu tak ada gangguan apapun. Aku sampai di pos 1 tepat pukul 6 sore. Di pos 1 itu aku beristirahat dan melaksanakan sholat maghrib. Dan setelah dirasa cukup istirahat, aku pun langsung bergegas melanjutkan perjalanan menuju base camp. Ketika perjalanan menuju base camp ini, aku sempat diganggu beberapa sosok hitam besar seperti genderuwo dan kuntilanak yang naik di atas tas kerilku. Namun seketika aku teringat bungkusan yang diberikan oleh nenek-nenek yang aku temui tadi malam. Akhirnya aku mengeluarkan bungkusan itu dan melemparkan garam dari bungkusan itu ke arah makhluk-makhluk itu. Dan terasinya aku bakar dengan korek yang aku bawa. Alhamdulillah setelah aku membakar terasi itu tak ada gangguan lagi yang aku temui di dalam perjalanan menuju ke base camp. Dan sekitar pukul 8:30 malam, alhamdulillah aku telah sampai di base camp pendakian. Setelah sampai di base camp tersebut, aku melapor ke pemilik base camp dan langsung pergi menuju parkiran, mengambil motor untuk segera pulang. Di perjalanan dari base camp menuju ke rumah, alhamdulillah lancar, tak ada gangguan apapun selama perjalanan itu. Setibanya aku di rumah pukul 21.15, aku langsung diminta Pak D untuk mandi kembang 7 rupa. Kata beliau banyak makhluk gaib yang ikut aku pulang dari gunung berbabu tersebut. Aku pun hanya menuruti saja apa yang diminta beliau, karena memang beliau tahu tentang hal-hal spiritual seperti itu. Setelah selesai mandi, aku pun langsung tidur dan beristirahat. Sekian kisahku dari pengalaman hidup yang tak masuk akal ini. Alam kita itu berdampingan dengan alam mereka. Untuk percaya dan tidak percaya saya serahkan kepada pendengar masing-masing. Semoga pengalamanku bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang keberadaan alam mereka.
Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Wijang karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisahnya di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Wijang. Terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.